Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Peraturan Perusahaan dalam menegakkan tata kelola yang efektif. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karisma Eka Putri sebagai moderator dan teman-teman saya sendiri ada Adinda Alfiana, Vindia Putri Marcelina, Nur Syahidah, Saira Nur Sabrina, Siti Nur Cahyati, dan Tiara Inggayatri. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Siti Nur Cahyati. Baik, latar belakang peraturan perusahaan adalah pedoman penting bagi perusahaan untuk memastikan semua kegiatan bisnis berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan bagi tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan adil. Dengan peraturan yang jelas, perusahaan dapat mencegah konflik, meningkatkan kepercayaan investor, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh peraturan perusahaan dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif. Jadi, yang pertama itu ada kepastian hukum dan keteraturan, yang dimana peraturan perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 20, mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai norma yang memuat syarat-syarat kerja. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas, yang dimana peraturan perusahaan memberikan dasar bagi transparansi dalam hubungan kerja, khususnya antara pengusaha dan pekerja. Lalu yang ketiga ada peningkatan hubungan industrial, yaitu peraturan perusahaan juga mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Yang keempat ada penegakan disiplin dan etika kerja, yaitu peraturan perusahaan berperan dalam menegakkan disiplin dan etika kerja. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang dimana peraturan perusahaan juga berkontribusi pada kesejahteraan karyawan dengan memberikan kepastian tentang hak-hak seperti upah, tunjangan, serta kondisi kerja yang layak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur peraturan perusahaan yang berperan penting dalam tata kelola yang baik dan penerapannya. Tata kelola yang baik dan kepercayaan bersama-sama diperlukan, dan kepercayaan akan menumpuk tata kelola yang baik. 3 mekanisme sebab akibat utama yang terjadi antara kepercayaan dan tata kelola yang baik, yaitu yang pertama mekanisme sebab akibat sosial, yang kedua, mekanisme sebab akibat ekonomi dan efisiensi. 3, demokrasi, mekanisme sebab akibat politik yang menghasilkan legitalisme pemerintahan. Di mana maksud dari unsur-unsur peraturan perusahaan yang berperan penting dalam pengelolaan yang baik, yaitu peraturan perusahaan yang baik adalah kunci untuk tata kelola yang baik. Peraturan yang jelas, adil, dan transparan membangun kepercayaan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Ini juga peningkatan kinerja perusahaan, reputasi, dan daya asing. Intinya, perusahaan yang baik itu yaitu membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, dan menguatkan perusahaan. Dan penerapan peraturan yang efisiensi memerlukan penegakan hukum yang konsisten, keterlibatan semua pihak, dan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Peraturan perusahaan yang baik juga merupakan investasi jangka yang panjang dan memberikan manfaat bagi kita semua terkait pihak-pihak yang terkait. Jadi intinya adalah peraturan perusahaan yang baik adalah instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan merancang dan menerapkan peraturan yang efisiensi. Peraturan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, dan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur peraturan perusahaan yang berperan penting dalam tata kelola yang baik dan penerapannya, yang dimana sudah diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dapat ditopang oleh beberapa pilar kepercayaan seperti yang pertama ada partisipasi, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat responsif, yang kelima kesetaraan dan keadilan akuntabilitas. Yang dimana peraturan perusahaan harus juga disusun dengan memperhatikan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan perusahaannya dan kesepakatan kerjasama oleh pihak perusahaan serta kondisi perusahaan. Jadi, peraturan perusahaan harus ditetapkan melalui musyawarah antara pemilik perusahaan dan pekerja atau buruh, serta disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau penjabat yang berwenang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan perusahaan efektif dalam melindungi hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi, peraturan perusahaan yang baik itu seharusnya menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak karyawannya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor kesesuaian dengan undang-undang. Yang kedua, faktor kelengkapan materi. Yang ketiga, ada proses pembuatan yang partisipasif. Dan keempat, ada penerapan dan penegakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada peran peraturan perusahaan dalam mempengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek spesifik tata kelola. Di sini peraturan perusahaan bisa kita sebut bagaikan kerangka yang membentuk dan membimbing jalannya sebuah organisasi. Kerangka ini sangat krusial dalam memastikan perusahaan berjalan secara efektif dan transparan, yang dapat mempengaruhi aspek-aspek spesifik tata kelola seperti yang pertama ada transparansi, kedua akuntabilitas, dan ketiga independensi. Nah, untuk transparansi ini, peraturan perusahaan mendorong keterbukaan dalam berbagai proses dan kebijakan. Dengan adanya aturan yang jelas, tiap pihak di dalam perusahaan dapat memahami hak, kewajiban, serta prosedur yang berlaku, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau informasi. Lalu yang akuntabilitas, yaitu peraturan perusahaan memastikan bahwa setiap individu atau unit dalam organisasi bertanggung jawab atas tugas dan keputusan mereka. Hal ini memperkuat kepercayaan antara karyawan, pemimpin, dan pihak eksternal, karena segala tindakan dapat dievaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga itu independensi, yaitu peraturan ini juga melindungi kebebasan perusahaan dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Dengan adanya aturan yang tegas, keputusan yang diambil dapat lebih objektif, berdasarkan kebutuhan dan visi perusahaan tanpa pengaruh yang merugikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kesimpulan. Peraturan perusahaan memainkan peran penting dalam membangun tata kelola. Hal ini memberikan kepastian hukum, mengurangi konflik, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja. Dengan menerapkan praktik kerja yang baik dan memperkuat pendidikan, undang-undang ini juga melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan taraf hidup mereka, serta meningkatkan produktivitas tersebut. Selanjutnya, saran peraturan perusahaan berperan penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif dengan menyediakan kepastian hukum dan keteraturan yang mengurangi potensi konflik di tempat kerja. Dengan menegakkan transparansi dan akuntabilitas, peraturan ini membangun hubungan saling percaya antara perusahaan dan pekerja serta meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian dari kami.
tentang materi yang telah kami paparkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.